Selamat pagi teman-teman Generasi Brilian, bersama saya Devin Meville, Lecturer Regional Kampus Medan. Di sebuah kelas, saya bertanya ke seorang siswa yang sebut saja namanya Buyang Lambuang, panggilannya Abuy. Hai Buy, apa kabar kamu nih? Sehat, Pak. Kamu udah berapa lama rasanya kerja di BRI? Sudah 8 tahun. 8 tahun? Iya. Terus gimana karirmu? Ya, sampai saat ini masih stagnan, Pak. Sudah mengikuti JO beberapa kali, masih juga gagal terus. Kok bisa? Ya, mungkin mereka mempunyai orang dalam di sana yang mempunyai kuasa. Oh gitu, jadi kamu duga ada orang dalam, ada permainan segala macamnya gitu ya? Ya, begitulah, Pak. Terus gimana rencana kamu ke depan nih? Sepertinya, biarlah hidup ini mengalir seperti air. Toh, sampai juga. Oh gitu, jadi kamu menyerah ke takdir, menyerah ke keadaan gitu aja ya, tunggu suatu saat nanti toh kalau jatahnya jadi naik pangkat, naik gitu. Ya, begitulah, Pak. Oke deh, nanti saya... Dari cerita Buyang Lambuang alias Abuy tadi, ada beberapa hal atau insight yang bisa kita ambil. Pertama, dia belum jelas dan tegas menetapkan arah karir dan arah hidupnya. Kenapa bisa begitu? Pertama, dia menyatakan hidupnya seperti air mengalir. Biar mengalir seperti air. Bisakah kita menetapkan hidup seperti air mengalir? Kalau menurut saya pribadi, tidak bisa. Kenapa? Karena air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sementara dalam berkarir, dalam hidup, kita mau menjadi dari yang posisi yang rendah, dari posisi yang kurang baik, menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, arah hidup dan arah tujuan air tak jelas. Bisa jadi dia sampai ke laut, bisa jadi diserap bumi, bisa jadi menguap menjadi awan, atau malah sampai ke rumah jadi kebutuhan manusia, sehingga tak ada jelasnya arah air tersebut. Sementara dalam hidup dan dalam berkarir, kita perlu menetapkan arah tujuan hidup dan karir kita secara jelas. Untuk itu, kita perlu menetapkan tujuan secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek kita mau jadi apa? Jangka menengah. Dan di suatu saat nanti di jangka panjang, kita akan menjadi orang yang seperti apa. Itu perlu dinyatakan yang secara jelas dan tegas. Yang kedua, dari kisah si Buyang Lambuang tadi kita dapat menangkap insight, dia masih penuh dengan pikiran dan mindset negatif. Menurut dia, kegagalannya karena ada pengaruh orang lain, karena kegagalannya disebabkan oleh orang lain. Padahal itu belum tentu. Dalam berbagai kondisi, kita sebagai generasi brilian harus membiasakan berpikir positif dalam kondisi dan dalam keadaan apapun. Be positif. Artinya apa? Ketika kita berpikir positif, maka seluruh tubuh kita akan meresponnya secara positif. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir positif, maka hasilnya akan positif. Ingat, jangankan terhadap diri sendiri, kepada Tuhan pun kita wajib berpikir positif. Tuhan mengatakan, aku adalah apa yang hambaku pikirkan. Ketika kita berpikir positif kepada Tuhan, kita akan mendapatkan impact dan feedback yang positif. Demikian juga kepada diri kita sendiri. Ketika kita positif terhadap diri sendiri, maka kita akan mendapatkan hasil yang positif. Maka dari pertemuan ini dapat kita ambil dua item. Pertama, tetapkanlah tujuan hidup, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, selalulah berpikir positif dalam segala kondisi dan dalam segala keadaan. Demikian, selamat pagi.